menjuah Horas. Lebih mantap Horasnya daripada menjuah-juahnya ya. Kelihatan aslinya Toba. Iya. Sebelum kita mulai, di sini ada gambar ya. Ada pintu. Satu hari zaman dahulu kala. Long time ago gitu katanya ya. Ada pintu yang ambang pintunya ditaruh darah. Kiri kanan ditaruh darah. Dan semua orang yang ada di dalamnya tidak mengalami kematian. Tetapi rumah yang tidak ada darah di ambang pintunya dan di atasnya, terjadilah kematian. Inilah Paskah ya, Passover. Allah melewati rumah-rumah yang ada darah kiri kanan dan atasnya, tidak terjadi kematian anak sulung. Iya. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang ada di dalam Kristus. Nanti akan diuraikan firman Tuhan ya. Lanjutkan pujian kita dari nomor 2. Dalam rupa Allah kita diciptakan. Sayang sekali sudah jatuh Adam dan Hawa. Tapi syukur Tuhan Yesus menembus kejatuhannya. Dia bangkit dan menang. Kita nyanyikan pujian nomor 2. Yang ketiga ini bahasa Karo. Jadi yang orang Toba belajar bahasa Karo malam ini ya. Ini ada kisahnya. Tuhan Yesus bangkit. Ayat yang pertama dikatakan, si Maria laos ku kubur, lampas pagi-pagi, dapetina kubur lume, mayat Yesus lanai je. Ngerti nggak? Maria datang pagi-pagi sekali ke kubur. Sampai di kubur dia jumpai mayat Yesus tidak ada lagi. Ayat yang kedua, ke Emmaus. Udah tahu ya, ada 2 orang jalan. Iya. Sesudah Tuhan Yesus membuka mata mereka, barulah mereka mengenal, oh ini dia
Yesus. Ayat yang selanjutnya, sangapulung ajar-ajar. Murid-murid kumpul, pintu-pintu terkunci. Tiba-tiba rempet gitu bahasa karonya ya. Yesus ada di tengah-tengah, tidak dibatasi oleh tembok dan dinding. Inilah tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya, kita akan dibangkitkan, kita akan mendapatkan tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus juga. Jadi bukan rohnya saja yang dibangkitkan, tetapi tubuhnya juga. Begitu ya. Baru ayat yang terakhir, ini saya bilang kesenangan saya. Kematian enggo itelen, kematian sudah ditelan, kemenangan sudah dicapai. Kematian ada sengatnya, kematian di manakah sengatmu? Tidak ada lagi, karena Yesus sudah bangkit. Kita nyanyikan ya. Yesus sing kelengi aku. 1, 2, 3 dulu kita nyanyikan ya. Lali deskan iape ian deskan kesana gela aku terkelin. Yesus singgalangi aku lali deskan iape. Yesus Yesus ku kalangi Juru selamat Tuhanku. Si Maria lasku kubur lampas pagi-pagi dapetin aku lume mayat Yesus landai je. Yesus ku kalangi Juru selamat Tuhanku. Ku mau jumpaina dua sana erdalan Nungna Yesus tandaina kencap talang matana. Yesus singgalangi aku lali deskan iape. Yesus Yesus ku kalangi Juru selamat Tuhanku. Iya, saya mau baca sekali lagi ayat yang ke-3 atau 4 ya. Sangapulung ajar-ajar rempet Yesus reh kude. Waktu murid-murid kumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, tidak dibuka pintunya. Mari kita renungkan ini. Inilah tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Ini dia ya. Baru yang terakhir, kematian, di manakah sengatmu? Karena Yesus sudah memikul dosa kita, mati dan bangkit. Kematian tidak punya sengat lagi. Malah kita biar mati hari itingelis laku biar mati katanya. Karena sengat kematian, aku pun enggak. Pasti kalau sakit juga ya. Iya, tapi sengat kematian tidak akan membawa aku ke neraka lagi, karena Yesus sudah memikul dosaku, dia sudah bangkit dari kematian. Kita nyanyikan sangapulung ajar-ajar dan kematian enggo itelen. Kayaknya mic-nya kalau bisa dinaikkan volumenya agak menolong. Salam
dan kemenangan Engkau sekematen ijabi sandu Yesus kekeras menang. Yesus ingkarangi aku lalitaskan iape. Yesus ku kalangi juru selamat Tuhanku. Mari kita berdiri. Yang sulit berdirinya seperti Eating Alice, gak harus ya. Siapa yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kita menyembah Tuhan dari nyanyian kita, Bapa di surga terpuji namamu. Bapa di surga terpuji namamu. Bapa di surga terpuji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah Bapa di surga terpuji namamu. Anak Allah aja sungguh Engkau. Anak Allah aja sungguh Engkau. Kau sucikan hati, Kau berikan Roh Suci. Anak Allah aja sungguh Engkau. Roh Kudus penghibur yang benar. Roh Kudus penghibur yang benar. Pemimpin sejati yang tinggal di hati. Roh Kudus penghibur yang benar. Mari kita berdoa. Lama dulu pada satu hari ada pintu-pintu yang ditaruh darah di ambang pintunya, di kanan kirinya. Itu kami baca di dalam Alkitab. Setiap orang yang ada di dalam rumah itu tidak mengalami kematian anak sulung. Tapi yang tidak ada darah itu ada kematian anak sulung. Yang kami renungkan, tidak ada di antara orang Israel yang tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada darah itu. Karena Tuhan sudah menuntun mereka dari bala yang pertama sampai kepada yang ke-9. Mereka sudah lihat apa yang Tuhan katakan terjadi. Semua ternak yang ada di ladang kena hujan es. Tapi ada juga di antara orang Mesir itu yang mulai mengenal Allah yang benar itu.
apa yang dikatakannya pasti jadi. Dibawanya ternaknya masuk ke tempat yang teduh, dibawanya budak-budaknya masuk ke tempat yang teduh, dan dia pun selamat walaupun mereka adalah orang Mesir. Demikianlah sekarang kami sudah mengerti. Satu hari terjadilah kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang belum pernah terjadi. Yang kami tahu bangkit dari duduk, bangkit dari tidur, tapi dari antara orang mati, memiliki tubuh yang baru, punya daging, punya tulang, masih bisa makan ikan, tapi tidak harus terus makan. Waktu pintu dikunci, bisa masuk. Inilah mujizat yang terbesar. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kami memiliki pengharapan. Kami yang percaya kepadamu, Engkau akan panggil nama kami dari kuburan. Engkau akan bangkitkan kami untuk menerima hidup yang kekal, yang sempurna itu. Inilah dasar kami berkumpul malam ini. Kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkan perkataan-Mu. Itu milik-Mu perkataan-Mu. Karena itu kami minta, jelaskanlah kepada kami. Tolonglah hamba-Mu, pakailah mulutnya. Kuduskanlah ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa, kita bernyanyi dari Yesus sing kelengi aku ayat 1 saja. Sesudah itu kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang pertama. Lali deskan iape, ian deskan kesana, gelak aku terkalin. Yesus singgalangi aku, lali deskan iape. Yesus, Yesus ku kalangi juru selamat Tuhanku. Menjual-jual. Berapa banyak bisa menjual-jual, bisa ngerti semua kah? Horas. Kalau menjual-jual sebagian mengerti, kita bilang horas. Mari kita lihat ini dulu. Paskah ya. Apakah semua kita mengerti Paskah itu apa ya? Jadi ada di belakangnya ini namanya yang berbicara ini pendeta ya. Di bawahnya ada juga radio streaming. Kalau ada pemuda namanya Spotify. Bisa kita nanti pulang dari sini, oh itu rupanya ceritanya Paskah itu gitu ya. Jadi kita tambah di belakang nih. Ya. Jadi kalau berbicara soal Paskah, ini ada dua hal ya. Paskah itu terjadi di negara Mesir. Karena Alkitab kita ini bukan dongeng. Jadi dikasih tahu di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwanya terjadi di negeri Mesir ya. Iya, ini Paskah. Jadi Paskah itu di sini Keluaran 12. Mari kita coba baca sejauh kita bisa mengertikannya. Nanti kalau kurang, kasih lihat di YouTube atau di streamingnya, bisa tambah. Ya betul ya, kalaupun Anda telepon pastinya saya nggak jawab, jadi nggak usah.
Iya, mari kita lihat Paskah itu apa. Paskah bukan telur Paskah ya. Paskah itu juga bukan ke kuburan ya. Saya dapat video ke kuburan dari Bali. Wah, itu bukan main. Desa namanya tapi nggak muat tempat parkir, saking banyaknya manusia dipostingkannya. Karena saya kan baru dari Bali ya. Ya, jadi mereka jam 3 pagi pergi ke kuburan. Yang entah kenapa saya belum tahu, nanti ku tanya dia. Saya kan akan jumpa ke sana. Paskah kesan kita, dari mana kita mulai untuk mengerti Paskah? Jawabnya dari kitab Keluaran pasal 12. Jadi saya bukan sengaja salib, tapi saya sengaja pintu. Karena di dalam rumah baru terjadi keselamatan. Jadi Paskah itu berbicara soal tulah. Nah, jadi memang kita akan mendapat yang baru. Paskah namanya tulah. Tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai nanti ke-10, barulah terakhir. Paskah namanya ya. Nah, mari kita lihat Paskah itu apa. Keluaran 12. Ya, aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Tuhan yang lewat ya. Iya. Keluaran yang di merah ini. Iya, ini dulu. Aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah. Paskah itu tulah. Supaya kita bisa mengertinya sedikit dulu. Kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saya baru pulang dari Kisaran. Di mobil saya itu ditulis, apa katanya Mami? 1 kali manusia harus mati dan sesudah itu dihakimi. Saya khotbah seperti ini sudah takut saya. Karena sudah terjadi tidak terlalu sejahtera waktu kami keluar dari hotel. Ya, tapi besoknya lagi kembali lagi ke situ ya. Karena seolah-olah penghukuman sesudah mati nggak ada orang setuju. Nggak enak dengaran. Maka Paskah juga nggak enak kedengaran karena dia berbicara soal tulah. Jadi jangan kita lupa itu. Jadi Paskah itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya saya buat satu kata, passing over, melewati rumah orang Israel yang ada darah di atas pintu dan kiri kanan rumah mereka. Allah yang lewat. Ini enak kalau Allah lewat tidak memberi tulah. Jadi biasanya kita kan senang Allah dekat. Ini Allah datang untuk menghukum. Oke. Darah Paskah, Allah melewati rumah-rumah orang Israel, tetapi menghukum orang Mesir. Hukuman dan keselamatan yang dari Allah menghukum semua anak sulung Mesir dan semua Allah Mesir. Jadi 2 di sini dihukum. 1 mantra-mantra dan tenung, 1 anak sulung orang Mesir. Ini bukan perang, tapi inilah yang dikatakan dalam Paskah. Jadi ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Itulah Paskah. Oke, sekarang supaya jangan lama kali, nanti Anda bisa bertanya ya. Baru kan ini seminar. Sejauh yang saya bisa jawab, saya jawab. Maka di belakangnya saya langsung kata singkat. Ini belakangnya ada ya. Sudah lihat? Satu kita bacanya sama-sama, 1, 2 ya. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu juga pasti. Makanya ada hukuman kalau kita di dalam Kristus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak salah mobilku tadi ya. Walaupun aku sudah ketakutan selama khotbah. Karena saya tahu nanti akan kembali ke hotel, akan jumpa sama dia. Dan dia terasa tidak terlalu sukacita. Tapi saya harus menyelesaikan khotbah itu. Karena setiap orang sesudah mati bagaimana? Dihakimi. Ya. Apakah kita setuju itu atau tidak?
Ya, apakah kita setuju kalau di dunia ini nggak dihakimi karena dia kuat? Tapi waktu dia mati kan nggak kuat lagi kan? Atau ada yang mati kuat? Iya, pasrah. Maka keluar kata pasrah, berarti datanglah penghakiman. Nah itulah, maka inilah pertama kali saya ketakutan waktu membuat tulisan. Ya, selama ini belum pernah. Ini 2 kali saya ketakutan karena ya daerahnya kan berbeda ya, kan dari daerah sana. Ya, saya masuk ke Tanjung Tiram itu apa ya, pelabuhan situ ya. Situ juga kita sesudah manusia mati dihakimi atau enggak? Ya, kalau setuju nanti kan terjadi dalam diri kita. Kalau nggak kita setuju pun nggak juga bisa kita yang melawan. Jadi mati itu artinya pasrah. Itu artinya ya, karena nggak bisa lagi melawan, nggak bisa lagi menutupi. Tapi kalau sudah meninggal bagaimana? Ya pasrahlah kepada kuburan yang sejengkal ini. Iya, makanya gampang bagi Tuhan Allah menghakiminya karena sudah pasrah. Makanya bisa dihakimi. Jadi bukan selamat jalan kalau kita katakan penghukuman, maka sudah selesailah semua topeng, akan jumpalah dengan penciptanya dan tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Pertama kali inilah aku takut. Tapi waktu aku khotbah takut. Tapi Tuhan berikan kekuatannya. Kalau kau berani katakan firmanku, berani tanggung jawab. Terima kasih, tanggung jawab, Tuhan menjagai. Barulah aman masuk ke rumah. Karena waktu rupanya dia tersinggung karena dibacanya. Langsung banyak cerita yang lain ya. Mari mamku bilang, ibu gak terlalu sensitif, aku kan sensitif orang. Dia menyahuti lagi, aku bilang ayo kita pergi. Karena itu dia. Oh terima kasih Tuhan, berarti dia sudah tahu bahwa satu hari semua manusia harus dihakimi. Untuk itulah aku hidup, supaya dia tahu apa yang engkau katakan dan itu akan terjadi. Nah oke lah ya. Jadi Paskah ini itulah ya. Mari kita lihat cerita Paskah. Saya mau Alkitabnya ya. Ya nanti kalau kurang boleh ditanya ya, tapi jangan lewat HP ku, pasti nggak ku jawab. Mari kita lihat tulah di dalam buku ini. Ya ini programnya ya. Keluaran 7 sampai 12 ya. Seluruh pasal itu tuh apa? Baru barang siapa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita coba dulu dari kitab Keluaran, itu yang ada dalam hati saya, kita baca. Kitab suci kita ini kan isinya, kalau kitab Kejadian apa isinya? Ya, yang paling enak Allah menjadikan. Jangan lupa. Allah yang menjadikan, makanya jadilah kitab Kejadian. Jadi dari kejadian semua kita dapat mengenal Allah. Itu isinya kitab Kejadian. Berarti Allah kita itu berbuat. Jangan lupa. Nanti siapa yang mengikuti Injil Yesus Kristus itu saya sudah buat 56. Itu di YouTube-nya nanti jumpa itu. Allah di dalam kitab Kejadian, Allah yang menjadikan. Tidak ada mobil datang dari surga, kan tidak. Demikian juga manusia nggak ada yang datang dari surga. Semua diciptakan oleh Allah. Itu kitab Keluaran. Itu kitab Kejadian. Apa isinya kitab Keluaran? Jawabnya pasti keluar dari Mesir. Jadi waktu keluar dari Mesir itu, waktu saya melidiki, rupanya kitab Keluaran ini sudah tua. Maksud Bapak tua apa? Matilah Yusuf kalau dalam kitab Kejadian. Jadi kita baca mulai dari Yusuf, karena cerita Yusuf juga banyak ya. Nah, Kejadian pasal 50, matilah Yusuf. Akhirnya tinggallah umat Israel di Mesir karena kelaparan gitu ya. Tapi waktu waktu Yusuf mati ada pesannya. Ya saya baca Kejadian 50 itu pesannya Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Jadi rupanya orang-orang dekat dengan Tuhan tahu dia kapan dia mati.
Seperti Paulus ya, sepertinya Petrus ya, seperti Abraham ya. Nah, tahu dia, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Jadi Yusuf ini bernubuat bahwa Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Inilah terakhir, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang paling enak di sini katakannya, yang telah dijanjikannya dengan sumpah. Begitulah dulu pengertian perjanjian lama, yang pastinya Allah akan melakukannya. Karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kepada kita, apa yang dijanjikan Allah? Kepada kita, apa yang dijanjikan Allah yang kamu kenal itu? Kepada Abraham, kenal Allah. Ishak, kenal Allah. Pada Yakub ada janjinya bahwa dia akan membawa kalian dari Mesir ke tanah perjanjian itu. Kalau kita, apa janji Allah sama orang-orang yang katanya mengikut Yesus? Enggak ada yang tahu? Aku tahu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana aku ada, supaya kamu dan aku tinggal bersama-sama. Itulah waktu Yesus meninggalkan bumi. Oke ya? Oh, jadi orang ini ingat itu. Baru sambungnya gini. Itu tadi. Saya udah atas sekali lagi. Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah. Allah itu di sini pakai kata sumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Jadi setiap kali orang melihat mayat Yusuf, dia ingat akan keluar. Ya, itulah dia. Jadi kalau Bapak lihat orang mati, apa yang Bapak lihat? Aku lihat ini mati, sudah menyerah. Harus apa? Dia dililah dia ini. Itulah setiap kita kan liturgia. Siaplah dia. Hari ini sudah pasrah. Diinjili nggak mau, ke gereja nggak mau, ikut firman Tuhan nggak mau, sudah sampai harinya harus menyerah. Harus ada penghakiman. Tapi kalau dia percaya, itu juga menenangkan. Oh, dia akan bangkit karena Allahnya sudah berjanji. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu nanti khotbahnya kita sambung. Tapi itu yang dijanjikan Allah kepada kita waktu dia naik ke surga. Jadi dalam hatiku akan datang dia dan jemput aku dan bawa aku ke surga di mana dia ada, ya. Maka perlu ada kebangkitan. Ya, oke. Inilah firman Tuhan yang terakhir. Itu kurang lebih 430 tahun. Waktu saya merenungkannya, bagaimana orang ini bisa ingat firman Tuhan? Itu lamanya 430 tahun sampai datang hari raya Paskah. Itu lamanya. Kalau Anda mau mempelajarinya, ini 430 tahun janji Yusuf ini. Barulah datang Paskah, Keluaran pasal 12, keluar dari tanah Mesir. Tuhan Yesus sudah berjanji, sudah 2026 belum datang. Tapi dia janji, aku akan datang menjemput kamu dan membangkitkan kamu dan akan berada di mana aku berada. Sekarang aku menyediakan tempat bagi kamu. Ini iman kita pertama.
Oke, berikutnya ya. Jadi keluaran itu 430 tahun, 4 generasi. Mereka setiap tahun lihat, karena mereka, oh ini Yusuf, dia sudah kasih tahu, nanti kita keluar bawa mayatnya. Makanya mereka bawa untuk mengingat janji Allah akan keluar dari Mesir. Sekarang kita baca kitab Keluaran, janji itu sudah digenapi. Makanya pernah Tuhan Yesus katakan, apakah nanti masih ada iman waktu anak manusia kembali ke bumi, katanya. Ingat itu ya? Ya, apakah nanti masih ada iman waktu anak manusia datang kembali ke bumi? Sebagaimana Yusuf, semua mereka masih menantikan kapan keluar dari Mesir. Jadi apa yang Allah janjikan, dia akan penuhi. Itulah Allah kita. Oke, kita lihat kitab Keluaran tadi. Mari kita lihat kitab Keluarannya mulai dari pasal 5. Apa isinya kitab Keluaran itu pasal 5? Apa yang kita bisa tangkap dari kitab Keluaran tadi ya? Sudah ya, jangan lupa Kejadian menceritakan Allah menciptakan segalanya, tidak ada otomatis turun dari surga. Mobil tidak ada jatuh dari langit, semuanya made in China, made in Jerman, made in ini, ada yang membuatnya. Mari kita lihat kitab Keluaran, isi yang pertama. Atau lupa saya? Sebelum saya lupa, itulah sebabnya makanya Musa tanya nama Allah sebelum dia ke Mesir. Karena sudah 400 tahun, mana tahu nanti sudah lupa nama Allah. Makanya ditanyanya, nanti kalau namamu ditanya, siapa namamu? Barulah Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Dan inilah nama sebutan dari generasi kepada generasi. Dan datanglah, aku adalah aku itu, akulah jalan, akulah kebangkitan, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Marah orang ini karena mereka tahu itulah nama Allah yang sudah datang, firman menjelma menjadi manusia. Baik, kita baca tadi kitab Keluaran ya. Jadi itu sebabnya, karena sudah lamanya nggak pernah datang lagi Allah. 430 tahun tinggal di Mesir. Semua di sana yang dilihatnya magicnya orang Mesir. Menyembah sungai Nil, membuat kodok menjadi berhala, dan semuanya. Makanya kita jumpa nanti ahli-ahli jampi Mesir melawan Musa, karena itu yang ada di Mesir. Mengenai Allah sudah lenyap 430 tahun, Allah nggak pernah lagi berbicara. Mari kita lihat Keluaran pasal berapa tadi? 5 ya. Ayat berapa? Mari kita baca bersama. Keluaran 5 ayat berapa tadi yang kita mau baca? Ya, oh maaf. Keluaran 5 ayat 2. Apa itu Keluaran 5 ayat 2? Saya yang baca. Tetapi Firaun berkata, oke, saya baca dari 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkatalah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Ini menjadi kata kunci. Jadi sekarang pun banyaknya Firaun di dunia ini. Siapakah Tuhan itu? Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Yang harus kudengarkan firman-Nya, siapakah Tuhan itu? Untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal Tuhan itu, tidak ada yang mau kudengarkan. Inilah kuncinya. Maka dalam kitab Keluaran tidak satu kata poin. Supaya kamu kenal, akulah Tuhan Allah. Itu ceritanya. Maka mulailah terjadi tulah yang pertama.
Saya baca satu kali lagi, tadi sudah pasal 5 ya. Nah, mari kita baca lagi pasal 7. Di sini mulai Tuhan menyatakan diri supaya Firaun kenal Allah. Tapi waktu saya merenungkannya, saya jujur. Bukan saja Firaun tidak kenal Allah, umat Israel pun tak kenal Allah. Karena sudah 430 tahun nggak ada nabi. Mulai dari 70 orang cuma umat Israel di Mesir, sekarang keluar sudah 2 juta. Tak kenal umat Israel itu siapa Allah itu. Jadi bukan saja Mesir tidak kenal Allah, tetapi orang Israel pun tidak kenal Allah yang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Kecuali Yusuf tadi menyatakan, Tuhan Allah sudah bersumpah dengan janjinya bahwa akan membawa kita keluar ke negeri yang sudah dijanjikannya. Yusuf mati dengan imannya, dan imannya itulah ditinggalkannya di tengah-tengah umat Israel. Sekarang Musa harus memenuhi janji Allah itu. Waktu saya baca ini, jangan katakan orang Mesir tidak kenal Allah, orang Israel pun tidak kenal Allah. Sekarang ini juga sama. Jangan katakan orang yang tidak ke gereja tidak kenal Allah, yang di gereja ini pun tidak kenal Allah. Ini menjadi persoalan dalam Paskah ini. Maka tadi ceritakan ke kuburan dia, telur bebek, betul apa? Iya, telur Paskah. Ini Paskah. Nggak kenal lagi kita Tuhan itu. Itulah sebabnya mereka bertanya, siapa nama Allah? Barulah Tuhan katakan, aku adalah aku. Ceritanya 430 tahun tak ada firman Tuhan, dan mereka tinggal di Mesir yang tiap hari mereka melihat orang Mesir menyembah sungai Nil. Bagaimana caranya sekarang? Apakah kita kenal Allah? Ini dalam Paskah. Makanya mari kita baca lagi pasal 7 ayat 5. Saya baca lagi Kisah Rasul pasal 7 ayat 5. Oh maaf, Keluaran. Ya, Keluaran. Karena kalau saya belajar kitab Keluaran itu sama dengan kitab Kisah Para Rasul. Kalau Keluaran dari Mesir keluar, tapi kalau Kisah Rasul dari dosa keluar dan berdiri gereja. Jadi waktu Anda membahas Kisah Rasul, ingat kitab Keluaran, sama betul. Makanya Allah harus menyatakan diri supaya mereka bisa kenal siapakah Yesus itu. Nah, itulah nanti ceritanya. Di kitab Keluaran figurnya Musa, di dalam kitab Kisah Rasul figurnya Yesus Kristus, tapi sama dengan kuasa ya. Oke, kita lihat Keluaran 7 ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Inilah janji Allah. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada orang Mesir, kepada Firaun. Tapi di sini bukan Firaun katanya. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini kata kunci dalam Paskah, supaya kita bisa mengenal Tuhan Allah itu. Masuklah kita apa? Tulah pertama apa? Iya, Tuhan air menjadi darah. Waktu saya pelajari, sungai Nil ini sungai di mana mereka makan dan minum semuanya. Sungai Nil lah sumber kehidupan kemakmuran Mesir. Jadi sungai Nil inilah mereka sembah. Di mana Musa ditaruhkan ke sungai Nil pada waktu itu. Jadi itulah pertama pertahanan berhala mereka dihancurkan oleh Musa. Sungai Nil menjadi darah, tidak ada lagi sumber air bisa memberikan kehidupan kepada Mesir. Yang pertama kali bukan, itu mulai mujizat-mujizat mistik-mistik di atasnya.
Tapi inilah yang pertama kita bisa lihat. Inilah Allah memperkenalkan diri kepada orang Mesir supaya mereka tahu bahwa sungai Nil yang mereka sembah sudah dihancurkan oleh Allah, supaya kamu mengetahui akulah Tuhan Allah. Ini tujuannya Paskah. Paskah supaya kita mengenal Allah yang benar. Bukan sungai Nil yang harus disembah, bukan sungai Nil sumber kemakmuran Mesir. Anda tahu Mesir itu makmur ya. Itulah sebabnya Yusuf ke sana ya, karena banyak panen 7 tahun kemarau 7 tahun. Jadi memang sungai Nil lah menjadi sumber kehidupan mereka. Tapi pada saat Allah mau menyatakan diri harus masuk, sumber kehidupan mereka dihancurkan oleh kuasa Allah. Sungai Nil menjadi darah. Ini alasan pertama. Akhirnya mujizat yang kedua apa? Mujizat lagi. Makanya banyak orang tidak setuju. Jangan pakai tulah Pak, katanya. Tulah itu negatif, katanya. Tulah itu negatif atau positif? Ditulahinya. Itulah makanya. Tapi saya kira kita benar. Yang menulahi ini Tuhan atau berhalanya Mesir? Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menulahinya, supaya Mesir mengenal akulah Tuhan Allah. Jadi Paskah tidak bisa tidak, kita akan mengenal Tuhan Allah yang benar. Itulah nanti ujungnya Paskah. Makanya ini yang saya buat. Gini caranya. Makanya saya tidak pakai salib. Ada alasan saya. Karena salib itu bukan abad pertama. Tapi Paskah ini mulai dari Mesir. Salib itu negatif. Kalau ini tidak negatif. Kalau di Kisaran saya katakan ini, dilarang masuk malaikat yang membunuh. Karena rumah ini milik kepunyaan Allah. Tidak ada orang yang mau dibunuh di dalam rumah ini. Nah, itu tandanya di sini, maka dibuatlah pintu atas dan bawah. Ayo kita lanjutkan. Tulah kedua berapa? Tulah kedua apa? Iya, kata. Iya, tulah kata, inilah dia. Sudah semuanya menjadi kata. Tulah datang untuk menusahkan manusia. Tadi mulai sungai ditulahi. Tidak lagi memberikan hasil. Oh, sekarang kata membuat semua manusia menjadi susah. Nah, sesudah kata apa lagi? Ya, nyamuk. Nah, nyamuk ini ini poin yang ketiga. Kalau nyamuk ini, tulah yang ketiga ini, saya baca 19. Itu menarik kita. Tulah ini kisah pasal 8 ayat 19 kita membacanya. 1-2 ya. Lalu berkata para ahli itu kepada Firaun, ini tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Allah. Ahli-ahli jampi semua, dukun-dukun besarnya orang Mesir sudah mengakui. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Kalau Bapak Ibu tanya saya menjadi orang Kristen, karena opungku kasih tahu. Semua yang dia miliki ilmu magicnya itu, akhirnya dia katakan, ini bukan dari Allah. Ada Allah yang benar, apa yang dikatakannya tidak bisa dilawan. Waktu ku ingat ini, orang-orang Mesir yang ahli-ahli mistiknya terlalu banyak, dalam tulah yang ketiga mereka nggak bisa lagi melakukannya, dan orang inilah duluan mengaku bahwa ini tangan Allah. Jadi kalau begitu nanti dukun duluan bertobat dari Firaun. Karena kita ini kan bisa, kita pikir oh dukun payah bertobat. Enggak, dukun enggak payah bertobat. Aku dukun gampang aku bertobat. Yang paling payah bertobat adalah siapa? Nanti yang paling payah bertobat adalah orang Saduki, orang Farisi, semua ahli-ahli Taurat. Itulah yang paling sulit dilayani oleh Tuhan Yesus. Ini kan dulu dia bertobat kan? Karena dia tahu ada Allah yang benar, ada Allah yang
Ada setan-setan, ada Allah yang benar. Ini sudah kalah dia. Waktu dia kalah dia langsung mengaku, oh ini nyamuk semua. Waktu kita melawannya nggak bisa. Waktu ular masih bisa. Mereka buat ular, dibuat Musa lagi, dimakannya lagi. Oh inilah kuasa pada zaman itu. Makanya dapat tadi kita berkata, nggak ada lagi kelihatan Allah dalam zaman waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan hari ini pun mungkin ini yang nggak ada lagi di tengah-tengah gereja. Nggak pernah kita sebutkan kuasa Allah seperti tadi. Ya nggak pernah kita katakan manusia sekali mati dan sesudah itu akan dihakimi. Dia sudah pasrah. Nggak bisa lagi ada kekuatan. Waktu dia sehat, Tuhan itu nantinya itu. Tuhan itu nanti kapan pun sempat. Tapi waktu dia menyerah, tak bisa lagi berbuat apa-apa. Datanglah Allah menghakimi. Jadi benar kalimat itu. Satu kali Allah menentukan manusia mati, sesudah itu apa? Iya, kenapa dihakimi sesudah dia mati, Pak? Karena sudah waktu hidup bagaimana? Enggak pasrah dia. Apa itu Allah? Apa itu Allah? Sama dengan Firaun. Kan ini sudah sampai tulah ketiga. Maka duluanlah ahli jampi, dukun-dukun bertobat di dalam kitab Keluaran itu. Makanya waktu Anda baca kisah Rasul, langsung ada jumpa dukun yang bertobat di dalam kisah para Rasul. Diakuinya karena tadi pasca artinya supaya Mesir mengenal akulah Tuhan Allah. Jadi Paskah ini bukan telur, Paskah ini bukan kuburan, supaya kamu tahu akulah Tuhan Allah. Itu nanti waktu kebangkitan kita coba lihat. Akulah kebangkitan dan akulah hidup. Nah, aku pergi dari sini. Makanya takut juga Raja Pilatus ya. Oh kalau gitu jagalah kuburannya katanya. Karena nanti kalau dia bangkit dari antara orang mati, banyak nanti disesatkannya. Akhirnya walaupun dijaga kuburan, datang gempa bumi. Yang menjaga itu juga pun ketakutan. Jangankan lagi ini, yang jaga kuburan itu pun menjadi takut dan batu digulingkan supaya kamu kenal Allah. Jadi Paskah Allah lewat supaya kita kenal Allah. Yang manakah yang satu-satunya Allah? Orang dukun sudah mengaku apa? Iya. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, dikhotbahinya raja ya, inilah tangan Allah. Diakuinya ini tangan Allah ya. Berikutnya tulah keempat. Jadi selama tulah ini masih ikut Israel ya, belum dipisah ya, semua masih ikut. Baru tulah keempat berapa? Iya, ya itulah dia. Iya. Baru tulah yang kelima. Ya, mari kita sebelum cepat kali Pak, belum yang ngantuk kami. Boleh. Keluaran 8 itu ayatnya yang ke-22. Keluaran 8:22. Saya baca. Tetapi pada hari itu Allah akan mengecualikan tanah Gosen, karena di sini teman tinggal, di mana umat Israel tinggal, sehingga di sana tidak ada tempat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Paskah tidak bisa tidak, supaya kamu tahu bahwa aku ada Allah di Mesir ini, walaupun bagaimana penyembahan sungai Nil hebatnya, akulah Allah di sini. Sudah berbeda. Orang Mesir dilalat pikatnya, tetapi di Gosen ditiadakan, menyatakan akulah ada Allah di sini. Maka Paskah tidak bisa tidak, Allah memperkenalkan dirinya supaya orang Mesir kenal. Paskah supaya orang Kristen kenal yang mana Allahnya itu, supaya dunia tahu bahwa inilah Allah yang benar, bukan Allah yang mati. Ya, itu dia sini. Baik, marilah kita baca tulah ke-5 di mana? Sampar pada ternak. Iya, ini tulah ke-5, penyakit sampar kepada ternak. Sedikit dicubiti Allah itu supaya kenal. Iya, dicubiti sedikit-sedikit. Belum kepada oknum manusianya. Nanti baru manusianya barulah menyerah, pasrahlah. Siapa? Firaun. Tapi sudah terlambat, anak sudah meninggal.
inilah yang mau sedang diajar. Tapi Firaun harus mengakui. Itulah dia ya. Mari kita baca lagi. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Itu saya baca ayat 4. 1, 2 sama-sama kita membacanya. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Wah, ini orang Israel nggak mati nak. Ternak kita mati semuanya. Sudah ada perbedaan. Ingat itu. Makanya nanti ada perbedaan surga dan neraka. Jadi sebelumnya kita menyerah, lebih baik kita bertobat daripada sudah pasrah. Upah dosa dalam maut. Oh, neraka lah pula kan begitu nanti. Inilah tujuan Paskah. Oke, pasal sekarang itulah berapa? 6. Iya, 6. Satu lagi penting. Iya, pasal 9 tadi 11. Apa yang kita tahu 11? 1, 2 ya. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Ini tulah ke-6. Dukunnya bagaimana? Iya, dukun-dukunnya tadi sudah kena bara semua, nggak bisa lagi lari. Oke, tulah ke berapa? Ke-7. Tapi sudah berbeda ya. Tulah yang ke-7 hujan ya. Mari kita lihat. Iya, ini yang sangat ini. Iya. Ini kita lihat ayat 20 supaya jangan payah. Keluaran 9 ayat 20. 1, 2 ya. Maka siapa yang di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta tertaknya di padang, matilah. Tapi sudah mulai muncul benar ini. Tapi ada juga yang tidak percaya. Sudah tulah keberapa? 7. Ya, mari kita lihat 7 ke 8. Ini belalang lagi. Saya baca ayat 2. Dan supaya engkau 1, 2 ya. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jangan lupa, Tuhan Allah, supaya kamu tahu akulah Tuhan Allah dan kau bisa menceritakannya bagaimana Allah orang Israel mempermain-mainkan semua orang Mesir yang berkata, siapakah Allah yang kepadanya aku harus menyerah. Ini ceritanya. Ya, jadi semua Paskah tujuannya satu. Nanti Paskah perjanjian baru nggak ada bedanya, sama, supaya kita bisa mengenal Dia. Itu nanti khotbah yang kedua. Ini sudah tulah keberapa? Iya, ke-8. Mari kita lihat. Nanti Anda bisa baca di rumah ceritanya ya. Iya, tulah ke-9 apa? Gelap gulita. Gelap gulita semua. Nah, nanti jangan lagi tanya salib. Oh, itu rupanya makanya gelap gulita pada salib itu karena tulah yang ke-9 di Paskah di Mesir. Iya, mengingatkan gelap itu. Maka Yesus disalibkan mulai dari jam 9, iya kah? Atau jam 10, atau jam 12, jam berapa? Iya, jam 12 gelap sampai jam 3, mengingatkan Paskah ini. Gelap gulita. Mari kita baca dari ayat 21 sampai ayat 23. 1, 2 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita itu di seluruh tanah Mesir selama 3 hari.
Tidak ada orang yang dapat berbuat temannya. Juga tidak ada orang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, ini perbedaannya. Surga nanti neraka, itu perbedaannya. Tuhan sudah mulai membedakan, ini umatku, ini bukan umatku. Dalam gelap terang, oh ini bukan umatku, biarkan dia gelap di situ. Maka hari mana ingat hari Paskah, mulai dari jam 12 gelap gulita, langsung mereka teringat, oh inilah dia. Murka Allah sedang menimpa bumi, inilah dia. Barulah tulah ke-10. Terakhir tulahnya, barulah terjadi Paskah. Nah, 10 harus dicubit kakinya, harus dicubit kupingnya, harus dicubit ini, datang gelap, mata pun sudah diganggu, barulah datang tulah yang ke-10. Dalam tulah yang ke-10, umat Israel tidak bisa tidak berbuat sesuatu. Semua tulah tadi orang Israel cuma tinggal diam dan terjadi. Tetapi tulah ke-10 tidak. Diperintahkan Tuhan apa? Keluaran pasal 12. Ya, inilah ketetapan Paskah. Umat Israel tidak bisa tidak berbuat, karena umat Israel sudah mulai beriman bahwa ini dibuat Allah untuk orang Mesir. Sekarang bagi kita bagaimana? Tuhan Allah katakan, malam inilah malam Paskah bagi kamu, perbuatlah ini. Ini mulai dari 12 seluruhnya. Saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oranglah masing-masing seekor anak domba menurut kaum dan seekor domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Dan seterusnya bisa kita baca. Saya baca 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang dan seterusnya. Dan berikutnya, jangan kamu tinggalkan sedikit pun, dan beginilah kamu memakannya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman Tuhan Allah. Dan darah itu menjadi tanda bagi rumah-rumah pada di mana tinggal. Apabila aku melewati darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan seterusnya. Umat Israel harus merayakan Paskah, dan harus menaruh tanda di atas pintu di kiri kanan. Itu harus dia bertindak. Tulah ke-9 mereka hanya melihat apa yang dibuat Tuhan. Di sini umat Israel, orang beriman itu harus ada perbuatannya. 9 mujizat, 9 tulah umat Israel nonton. Tetapi mujizat yang ke-10 ini menyangkut nyawa manusia. Dia harus bertindak, harus merayakan Paskah dan sebagainya, taruh darah di atas pintu dan kiri kanan, karena aku akan lewat. Sehingga tidak ada kemusnahan di dalam rumah itu. Menurut Anda, kenapa umat Israel taat? Kenapa umat Israel taat? Jawabnya, sudah puas dia menonton 9 tulah yang menyakiti umat orang Mesir. Sekarang pun kalau kami tidak taat, maka kami juga memiliki nasib yang sama. Makanya dia sudah mentaatinya, dan malam itu terbuktilah imannya. Akan terjadi kematian seluruh tanah Mesir, mulai anak sulung pertama Raja Firaun dan sampai seterusnya. Maka tidak salah kalau kita katakan ada iman, ada perbuatan. Tidak bisa tidak. Kalau ada iman, ada perbuatan kita. Maka di dalam ayat ini kita buat satu ayat di sini, yaitu
Yohanes 3 ayat 36. Adakah atau lupa saya menuliskannya? Oh, ada atau enggak? Di depan. Mataku sudah tua. Oh, ini di mana? Oh ya, mari kita baca. Ini akhirnya. 1, 2, ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. 10 tulah tetap dilihat oleh orang Mesir menimpa hidupnya. Tetapi umat Israel hanya nonton, tetapi yang ke-10 harus ada tindakannya. Kurasa benar apa yang dikatakan Alkitab waktu kita membaca 10 tulah dan Yohanes menuliskan ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kematian di tengah-tengah umat Israel. Tetapi, 2 ya, tetapi barang siapa tidak taat, Mesir tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Terakhir nanti waktu dia sudah pasrah. Apakah benar Alkitab ini? Aku yakin benar, karena ini Tuhan katakan. Orang yang taat memperoleh hidup kepadanya, tetapi yang tidak taat murka Allah. Karena 10 tulah, itulah murka Allah di dalam hari raya Paskah. Aku sudah mengenal engkau, bukan Allah yang maha kasih saja, tetapi Allah yang menulahi orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Maka ditutup Yohanes 3 ayat 36 ini, saya ulangi. Barang siapa percaya kepada anak, orang ini taat, ditaruhnya darah di sini, sehingga tidak terjadi tulah yang ke-10. Kalau mereka tidak taruh, maka nasib mereka juga akan sama seperti umat Israel yang lain. Barang siapa percaya kepada anak Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepadanya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Inilah cerita Paskah khotbah kita yang pertama itu. Firaun memilih dengan bebas, umat Israel memilih dengan bebas. Maka inilah cerita umat Israel dari hari ke hari kepada anak-anaknya. Waktu Allah memurkai orang Mesir, kita tidak ikut di dalamnya. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kapanpun kita tidak melihat murka Allah menimpa kita kembali, sama dengan ayat Roma 8 tadi. Barang demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya sering guyon kalau khotbahkan ini. Anaknya sanksi, "Ma, itu semua rumah orang kawan kita sudah ada darahnya. Mama jangan lupa ya." Kita, "Sudah ku taruh tadi." Datang lagi dia, "Pak, orang itu semua seperti itu rumahnya, jangan nanti datang tulah. Kan sudah 9 tulah kita lihat." Kata, "Jangan, kalau kau tidak yakin, kau lihat lagi." Inilah guyonnya kita. Jadi kalau Anda belum yakin ada di dalam Yesus, kenapa nggak tanya? Kenapa nggak lihat? Makanya anak-anaknya ribut, karena ini keselamatan seisi rumah. Jadi kalau satu lupa, maka lupa nanti pasti ada kematian di dalam, makanya bisa menjadi fakta. Makanya saya bilang tadi tulah ke-10, umat Israel harus ada tindakannya. Dia tidak bisa pasif. Tapi 9 itu cukup membuat mereka merayakan Paskah supaya Passover Allah tidak menghukum. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak perlu lagi menjalani hukuman. Anda bisa lihat, Anda bisa coba lihat diri, apakah memang benar. Kalau enggak, nanti ya pasrahlah. Kalau sudah pasrah datanglah
Terima kasih, itu cuma saya bisa sampaikan.